Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan bacaan kitab Mukhtarul Ahadits dalam Maqra. Auhallahu ta'ala ila Dawud. Ma min abadin ya'tasimu biduna khulqi a'rifu dhalika min niyati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Auhallahu ta'ala ila Dawud. Awha paring wahyu sapa Allah Ta'ala ila Dawud maring Nabi Dawud. Rupane ma min abadin ora nana utawi hamba kawula iku ya tasfimu kang cecekelan sapa abadin bi kelawan ingsun duna kholqi tanpa makhluk ingsun iku arifu ingsun dalika mengkono dalika ing mengkono ya tasimu bi duna kholqi mini yati iku nanti khobarnya belakangan. Arifu kang weru ingsun dzalika ing mukono ya atasimu biduna kholqi min niyati saking niyate makhluk saking niyate abadin fatakiduhu maka mereka dayahu ing abadin opo as-samawati piro-piro langit biman kelawan wong fiha ing dalam as-samawat illa ja'altu angin iku ndadekaken ingsun lahu maring abadin mimbaini dzalika saking antara nemokono ya tasimu bidu na kholki makhrajan inggon metu wa ma min abdin lan ora nana utai kawula ya tasimu kang cecekalan sama abdun bi makhlukin kelawan makhluk duni saliyane ingsun arifu kang weru ingsun dzalika mukna ya atasimu bi makhlukin duni min niyati sak niyati abdin illa qata'tu angin iku mekot ingsun asbabas samai ing pira-pira sebab langit mimbai diyataihi saking ing dalam antarane ngarepe abadin wa arsaktu lan kaling-kalingi ingsun al hawa ing hawa nafsu ing temurune hawa nafsu min tahdi qadamaihi saking asore lamakan lorone abadin wa ma min abadin lan ora nana utai kawula yuti'uni kang taat sapa abadun ingsun illa wa ana ang utawi ingsun iku mu'tihi zat kang aweh ing abadun qabla ayas alani ing dalam sadurunge jaluk sapa abadun ing ingsun wa khafirun lan zat kang ngampura lahu maring abadun qabla ayas takfironi sadurunge jaluk ampura sapa abadun ing ingsun rawahu Ibnu Asakir. Awhallahu ta'ala ila Dawud ma min abadin ya'tasimu bi duna khalqi a'rifu dzalika min niyati. Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Dawud, isinya begini. Siapapun hamba yang berpegang teguh dengan ketentuan Allah, dia hanya berpasrah diri kepada Allah dan menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, bukan makhluknya. Jadi segala sesuatu setelah dilakukan maksimal, setelah dilakukan upaya, rencana apa saja yang setelah dilakukan upaya secara maksimal, maka kemudian menyerahkannya kepada Allah saja. Dan Allah tahu a'rifu dzalika min niyati, Allah tahu dari niatnya, dari hatinya. Fatakiduhus samawati biman fiha, kemudian langit memberi ujian kepada siapapun yang di dalamnya. Artinya kemudian ada ujian yang menerpa, kemudian ada halangan, ada aral melintang. Illa ja'altu lahu min baini dzalika makhrajan. Maka kata Allah, setiap hamba yang selalu berpegang teguh kepada dia saja tanpa makhluknya, maka ujian apapun Allah jadikan baina dzalika makhrajan. Allah selalu memberikan solusinya. Jadi syaratnya ya tasimu biduna kholqi. Syaratnya adalah selalu hanya berpegang teguh kepada Allah saja, bukan makhluknya. Jadi yang menjadi prioritas utama adalah bagaimana Allah membimbing, bagaimana selalu yang diarahkan adalah
Selalu yang jadi prioritasnya adalah hanya Allah saja. Jadi prioritas utamanya Allah, bukan makhluknya. Maka di sana setiap ada ujian apapun, setiap ada rintangan apapun, pasti Allah beri makhrojan, solusi, jalan keluarnya. Tapi sebaliknya, wa ma min 'abdin ya'tasimu bi makhluqin duna khalqi a'rifu dzalika min niyatihi illa qata'tu asbabas sama'i min baini yadayhi wa arsakhtul hawa min tahti qadamaihi. Setiap siapapun hamba yang hanya mengandalkan makhluknya, yang hanya mengandalkan makhluknya, bukan saya, sama sekali tidak mengandalkan Allah. Dan saya tahu, kata Allah, dan saya tahu hal itu dari hatinya masing-masing, dari hatinya hamba. Illa qata'tu asbabas sama'i min baini yadayhi. Siapapun hamba yang seperti itu mengandalkan makhluknya bukan mengandalkan Allah, maka Allah putus semua hal-hal yang menjadi penyebab langit. Maka semua solusi menjadi berhenti. Maka Allah putus semua keajaiban-keajaiban. Jadi keajaiban-keajaiban langit. Jadi dia hanya benar-benar mengandalkan akalnya sendiri, benar-benar mengandalkan orang lain. Wa arsakhtul hawa min tahti qadamaihi. Dan kata Allah, ay hajabtu anhu turuqul musilah ila sumu wa qila al matalib, dan Allah putuskan semua harapan-harapannya. Wa ma min abadin, artinya Allah putuskan untuk bisa naik level. Wa ma min abadin yuti'uni illa wa ana mu'tihi qabla ayyas alani. Setiap hamba yang selalu taat kepada Allah, taat, patuh kepada Allah, maka Allah siap memberikan apapun yang diminta sebelum dia minta. Wa ghafirun lahu qabla ayyastaghfiruni, dan Allah selalu mengampuni dosa atau kesalahan apapun sebelum dia memohon ampun. Syaratnya adalah yuti'uni, selalu taat kepada Allah. Intinya orang siapapun yang memprioritaskan Allah, menjadikan Allah sebagai prioritas utamanya dalam perilaku, dalam bertindak, dalam melakukan keputusan, dan dalam kesehariannya, maka Allah siap membackup, siap membacking semua aktivitasnya, termasuk mu'tihi qabla ayyas alani, yaitu memberi apapun yang dia inginkan sebelum benar-benar memohon. Awalu zumratin tadkhulul jannah. Awalu zumratin utai awal-awale golongan tadkhulu kang manjing sapa zumrah al jannata ing swarga. Iku ala suratul qamari ing atas rupa rembulan qalailatul badri ing dalem dina badar, ing dalem wengi badar. Walladzina utawi wong ala atharihim ing atase mburine zumrotin iku kaasyadi kawakabin kaya luwi banget tentang turingin kang mencorong fisama ing dalam langit apa ne atan mencoronge qulubuhum utawi ati pira-pira atine alladzina iku ala qalbi rajulin ing atase ati wong lanang wahidin kang siji fa ora ana beda iku maujud bainahum ing dalam antarane alladzina ala atharihim wala tabau khudolan orang nana bendu-benduan iku maujud wala tahazudan orang nana terenggi-terenggian saling terenggi iku maujud. Rawahu Syekhoni an Abi Hurairah. Kelompok pertama yang masuk surga itu seperti rembulan di malam Al-Badr, di malam rembulan purnama. Jadi kelompok ini benar-benar mencolok, kelihatan banget. Jadi kelompok pertama adalah kelompok yang benar-benar terlihat banget. Artinya semua orang tahu bahwa kelompok-kelompok inilah yang pertama kali masuk surga. Walladzina ala atharihim ka'asyaddi kaukabin durriyin fis sama'i ito'atan. Kemudian disusul dengan orang-orang yang kelompoknya yang komunitasnya seperti bintang yang sangat mencolok, bintang yang sangat mencolok. Artinya mungkin kelompok ini di bawah
di bawah bulan purnama tapi tetap masih kelihatan. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahid la ikhtilafa bainahum wa la tabaghudha wa la tahasuda. Hati mereka seperti satu orang yang benar-benar bersih. Tidak ada saling sengketa, tidak ada saling membenci, tidak ada saling iri. Mereka benar-benar harusnya benar-benar bersih. Nah, jadi untuk bisa masuk ke sana, kita melatih diri untuk la ikhtilafa bainahum wala tabaghudha wala tahasuda. Tidak saling berbeda, maksudnya tidak mempermasalahkan perbedaan, tidak mengupayakan sebisa mungkin untuk tidak saling membenci dan tidak saling hasud. Rawahu Syaikhoni an Abi Hurairah, supaya kita kelak kesananya gampang. Ala unabbiukum, ala elinge, ala unabbiukum, anata orang nyeritani ingsun ing sira kabeh bi afdhala kelawan luwih utama min darajati syiyami saking level puasa washolati lan salat wasodaqati lan sedekah. Qalu dawuh sapa sahabat bala, nggih. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi islahu dzatul baini fa inna fasada dzatil baini hiyal haliqatu. Islahu dzatil baini yaiku ngrukunaken wong kang duweni persengketaan. Fa inna fasada dzatil baini maka setuhune rusake wong kang duweni eh wong kang duweni tukaran persulayaan iku hiya utawi fasadu dzatil baini iku al khaliqatu paten-patenan. Rawahul Munziri. Ala unabbiukum bi afdhala min darajati syiyam wassalat wassadaqah. Maukah kalian saya ajarkan, maukah kalian saya beritahu yang paling utama daripada level sholat, puasa, dan sedekah. Jadi puasa ada levelnya, level pahalanya, sholat ada levelnya, sholat sunnah maksudnya. Wassadaqah dan sedekah juga ada levelnya. Tentu sedekah sunnah, bukan zakat. Nah, level pahala-pahala ini ada yang lebih di atasnya. Qalu bala. Maka sahabat menjawab, ya. Qala islahu dzatil baini fa inna fasada dzatil baini hiyal khaliqa. Maka Rasul menjawab, yang paling utama daripada pahala puasa zakat, puasa, sholat dan sedekah sunnah adalah islahu dzatil baini, yaitu mendamaikan orang yang sedang berseteru. Karena fa inna fasada dzatil baini hiyal khaliqa, karena kerusakan terparah orang yang sedang berseteru, orang yang sedang bertikai, orang yang sedang punya konflik adalah al khaliqa, saling perang dan saling membunuh. Maka sebelum itu terjadi, maka upayakan untuk islahu dzatil baini. Nah, kelompok atau komunitas atau orang yang berperan sebagai mendamaikan dua orang yang sedang berseteru itu pahalanya di atas level puasa, level sholat, dan level sodako. Ala uhaditsukum anatah orang nyerita akan ingsun ing sira kabeh bima kelawan perkara yudkhilukum kang anjengaken apa ma ing sira kabeh al jannata ing swarga. Rupane dharbun bisayfi wa ikramud dhaifi. Dharbun iku perang bisayfi kelawan gawa gaman, kelawan gawa pedang, wa ikramud dhaifi lan mulyakaken mulyakaken tamu, wahtimamun lan mentingaken bimawaqiti sholati kelawan pira-pira waktuna sholat, wa isbaghut tuhuri lan nyempurnaaken sesuci fil lailatil qurrati ing dalem waktu kang banget atise. Wa yat'amut ta'amilan lan ngupai pangan lan ngupai pangan ala hubbihi ing atase demene mat'am. Rawahu Ibnu Asakir. Maukah saya beritahu bima yudkhilukumul jannah, apa saja yang bisa menjadi sebab kalian masuk surga? Yaitu dharbun bisayfi, mengikuti kegiatan perang fisabilillah. Itu pertama.
Wa ikramud dhaifi, kemudian menghormati tamu, melayani, menjamu tamu. Kemudian wahtimamun bimawaqitis sholati, memprioritaskan waktu-waktu sholat untuk menjalani sholat. Wa isbaghut tuhuri fil lailatul qurrati, lalu menyempurnakan berwudu, menyempurnakan mandi saat benar-benar hawa dingin. Wa yut'amut ta'ami ala hubbihi, yang terakhir memberi makan orang lain atas dasar cinta, atas dasar senang. Jadi memberi makan orang lain atas dasar senang, bukan atas dasar kasihan, tapi ala hubbihi, atas dasar senang. Rawahu Ibnu Asakir. Ala ukhbirukum ana ta orang aparaken ingsun, ala ta orang apari ingsun kum misara sakabebi ayasaril ibadati kelawan wi gampang-gampang ibadah wa ahwa lan wi enteng-enteng ibadah alal badani ing atase badan. Rupane asumtu wa husnul khuluq. Rupane asumtu menang wa husnul khuluq. Maukah kalian saya kabari, kayak saya karisat, maukah kalian saya kasih tahu bi ayasaril ibadah, ibadah yang paling mudah dan gampang dan mudah dijalani badan, yaitu asumtu wa husnul khuluq, yaitu diam dan berbuat baik. Rawahu Ibnu Abi Dunya an Sofwan ibni Salim. Ala ukhbirukum anata orang apa ringsun ing sira kabeh bisyai'in kelawan suwi-wisi. Idza nazala nalikane temurun apa syai birojulin kelawan wong lanang minkum saking sira kabeh. Idza nazala nalikane temurun birojulin kelawan sira kabeh minkum birojulin kelawan wong lanang minkum saking sira kabeh apa karbun kesusahan au balaun atau coba min amri dunya ing dalem amin amri dunya saking perkara dunya. Da'a maka doa sapa rajul fayufarrohu maka den fayufarroju maka den ilangaken apa karbun au balaun an saking rajul, yaiku doa uzinnuni, yaiku ai huwa doa uzinnuni, utawi syai'un idza nazala bi rajulin minkum karbun au balaun min amri dunya da'a bihi fayufarroju anhu, yaiku dongane Nabi Yunus Zinnuni sing duwe julukan Zinnun kang duweni nun. Rupane la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Maukah kalian saya ala ukhbirukum bisyai'in idza nasala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min amri dunya da'a bihi fayufarraju anhu. Maukah saya kasih tahu doa yang ketika turun, yang ketika seseorang tertimpa bencana, tertimpa kesusahan dunia maksudnya, kemudian berdoa dengan doa itu, maka Allah memberi solusi, memberi berkenan untuk melepaskan dari kesusahan itu, yaitu doa uzinnun, doanya Nabi Yunus, yaitu dengan kalimat la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Ala adullukum wallahu alam.